dia turun ke bawah, sama sekali tidak. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air itu pun berubah, yang tadinya uap menjadi air, dan air itu pun turun. Ada yang kadang di daerah yang dingin turunnya salju, yang akhirnya mencair menjadi air. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan dari langit itu airnya. Fasalakahu yanabi'a fil ardi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan air tersebut ke mata-mata air yang ada di permukaan bumi, sungai-sungainya, sumber-sumber mata airnya, sumur-sumurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala alirkan air-air tersebut, sehingga ini para ahli tafsir menjadikan dalil bahwa air-air yang ada di permukaan bumi itu asalnya dari hujan. Dan kita tahu bahwa 7 macam air itu diantaranya adalah air embun, air salju, dan kemudian air hujan. Itu yang datangnya dari langit. Yang datangnya dari langit, air embun, air salju, dan air hujan. Kemudian ada yang di permukaan bumi. Yang di permukaan bumi itu adalah sungai, mata air, sumur, dan apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Dan itu semuanya adalah sumbernya dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunkan, sehingga air itu kemudian akhirnya ada di permukaan bumi, mengalir, menunjukkan bahwa air yang ada di permukaan bumi itu datangnya dari laut, dari langit, yang kemudian diserap oleh bumi, disimpan oleh bumi, dan akhirnya bisa dikeluarkan oleh manusia melalui sumber-sumbernya, melalui mata airnya. Sehingga air yang ada di muka bumi itu adalah suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk wudu, taharah, dan lain sebagainya. Fasalakahu yanabi'a. Air-air yang ada ini semuanya adalah Allah yang alirkan itu semuanya. Maka dalam satu ungkapan Abdullah ibn Abbas mengatakan, laisa fil ardi ma'un illa nazala minas sama. Tidak ada air yang ada di muka bumi kecuali sumbernya adalah dari langit. Wa fis sama'i rizqukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, dan di langit adalah rezeki kalian. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada rezeki kalian. Air-air tersebut jadi sumber mata air, sungai, aliran air, sumber-sumbernya diminum oleh manusianya maupun binatangnya, yang mana binatangnya juga ditundukkan oleh Allah kepada kita, sehingga benar-benar Allah nyatakan wa fis sama'i rizqukum, dan di langit itu ada rezeki kalian. Tidak lain Allah berikan itu semuanya untuk yang namanya manusia. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Lalu kemudian setelah itu Allah keluarkan dari air tersebut, dari air yang turun dari langit dan muncul daripada permukaan bumi, berbagai macam tanaman-tanamannya, berbagai macam buah pohon-pohonnya. Pohonnya berbeda-beda, warnanya ataupun bentuknya. Ada yang istilahnya berupa gandum, berupa beras, lalu kemudian berupa warnanya berbeda satu sama yang lainnya. Allah kasih itu semuanya. Sumbernya dari mana? Air. Dari mata air yang sama. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kenapa kok air itu tidak ada warnanya? Kalau air itu ada warnanya, buahnya semuanya sama, pohonnya semuanya sama. Air itu nggak ada warnanya. Warnanya menyesuaikan dengan warna tempatnya, kan gitu sifatnya air. Nah, kalau air itu warnanya biru,
Misalnya sejarah air itu warnanya biru, pohon semuanya warnanya biru, daun-daunnya semuanya warnanya biru, buah-buahnya semuanya warnanya biru. Rasanya sama, air itu punya rasa, pasti semuanya rasanya rasa air. Kalau rasanya manis misalnya, air itu kan nggak ada rasanya, tawar air itu. Kalau air itu ada rasanya, misalnya rasanya manis, niscaya semua buah-buahan manis semua. Pohonnya manis, buahnya manis, ya bijinya manis, semuanya. Tapi subhanallah, air itu nggak ada rasanya, tidak ada baunya, dan tidak ada warnanya. Memunculkan dari air berbagai macam warna, berbagai macam bentuk, berbagai macam rasa. Itu semuanya adalah qudratullah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Mukhtalifan alwanuh, berbagai macam bentuk-bentuknya, dari gandum, beras, ya, dan warnanya juga berbeda itu semuanya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Setelah itu pohon-pohon tersebut, buah-buahnya berubah menjadi mengering, ya, dan kamu akan melihat setelah hijau, orang memandangnya senang ketika melihat warna tanaman-tanaman itu hijau, tapi ternyata setelah itu yang muncul adalah menguning. Akhirnya berubah warnanya menjadi menguning. Tsumma yaj'aluhu hutama, kemudian dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hancur pohon-pohon tersebut, berguguran. Setelah tampaknya hijau, ya ada musim gugur lah. Setelah tampak hijau, lambat laun tanaman-tanaman itu menguning, coklat, rontok. Apapun daripada macam dari pohon-pohon tersebut, tanaman-tanaman itu. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya dalam hal perkara semacam ini adalah suatu pembelajaran, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, menunjukkan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang hatinya selamat. Dan ini adalah satu pertanda dari Allah. Ayat ini tidak lain adalah satu permisalan kehidupan manusia yang berubah. Ketika hidup di dunia ini, tidaklah semuanya seperti itu. Tidaklah semuanya sehat walafiat, pasti ada masa sakitnya. Tidak semuanya muda terus, tapi menuju kepada masa tua. Bahwa manusia semacam itu keadaannya. Famahma tala umrul insan fala budda minal intiha. Panjangnya umur seseorang pasti ada akhirnya. Berapapun umur yang dimiliki oleh seseorang, umatnya Nabi Allah Nuh 1000 tahun, ya akhir, selesai sudah, masa itu sudah tak ada. Kita membayangkannya bingung. Umur 1000 tahun itu kamar mandinya bagaimana itu, tidak bisa bayangkan. Habis sudah penuh semuanya itu. Tapi ya ada akhirnya, ada akhirnya. Habis semuanya sudah selesai, dan akan ada satu masa kita pun juga selesai, digantikan oleh orang-orang yang lainnya. Cerita kita sudah usang, kubur kita sudah tidak ada yang ziarah. Ada, karena sudah sampai cucu. Nah, cucu mau ziarahin kakeknya di mana? Kadang sudah nggak tahu lagi, sudah nggak dekat masanya, sudah lama jauh masa kita dengan masa mereka. Ya, apa yang diharapkan tidak lain adalah amal-amal kita ini. Yang mau buat kita jadi kekal itu adalah amal kita, sehingga menjadi baik-baik selamanya.
Kalau tidak ya buruk-buruk selamanya, naudzubillah min dzalik. Ila an yasir musharral laun, berubah keadaan, mutahaqqiful a'dha, anggota tubuh itu pun menjadi menua. Mutakasiran kazar'i ba'da nudratihi, bagaimana tanaman-tanaman itu hijau dalam keadaan masih mudanya, lambat laun menguning, lambat laun menua. Begitu pula manusia keadaannya semacam itu. Tsumma akibatahu al-maut, akhir daripada keadaan adalah kematian. Mau ditahan-tahan enggak mati-mati, ya menyusahkan. Ya. Mau ditahan-tahan gimana ini? Pengennya enggak mati, tapi hidupnya tetap saja menyusahkan orang lain. Lalu bagaimana? Ya pasti harapan manusia pengennya malah cepat mati. Ini gimana sih, mati itu sesuatu yang berat, tapi akhirnya semacam itu keadaan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan hakadha ad-dunya. Setelah membaca daripada ayat tersebut, maka beliau mengatakan itulah dunia, takunu khadratan nadiratan hasanah. Dunia itu tampak hijau menyenangkan ketika dipandang. Tsumma takunu ajuzan, selanjutnya menjadi menua, sebagaimana yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Didapati oleh Rasul ada wanita tua yang memanggil-manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap lanjut dalam perjalanannya. Malaikat Jibril menjelaskan itu adalah dunia, umurnya dunia sudah seumur wanita tua itu. Artinya dunianya pun juga mau berakhir. Dunianya pun sudah expirednya sudah mau habis, tinggal sebentar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan di dalam hadisnya, ketika saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil sudah menempelkan trompet. Dari dulu cuma dipegang, dari sekarang tempelkan, sudah dekat sekali. Nabi mengatakan jaraknya sangat dekat dengan kiamat tersebut. Wa kadzalika asyab ya'udu syaikhan haraman. Begitu pula seorang pemuda tidak akan tetap dalam masa mudanya, dia pun akan terus menuju kepada masa tuanya pasti, dan masa lemahnya. Dulu kuat lari, mau berdiri dari tempat duduknya saja langsung tegak. Sekarang ya Allah 5 menit, mau dari duduk sampai berdiri, habis sampai berdiri sakit semua. Lu kenapa? Dia olinya sudah mau habis, nggak seperti waktu masa mudanya. Maka taulah kita ini bahwa akan menuju ke situ, mau tidak mau. Umur 40 tahun aja sudah, ya Allah, keringin. Tadinya nggak apa-apa, sekarang sudah mulai keringin. Kabiran dha'ifan, jadi masa tua, jadi masa lemah. Wa ba'da dzalika kullihi al-maut, dan setelah itu semuanya adalah kematian. Fasa'id man kana haluhu ba'dahu ila khairin. Orang yang berbahagia adalah orang yang setelahnya adalah baik terus, menuju kepada kebaikan, menuju kepada kebaikan, lebih baik daripada sebelumnya. Maka Allah jelaskan di dalam ayat yang selanjutnya, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini bagaimana keadaan orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, sehingga kemudian dia akhirnya menerima Islam tersebut bagi dirinya, fahuwa ala nurin min rabbih, dan orang tersebut berada di dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ala basiratin wastada'a qalbuhu, hatinya bersinar
dengan Islam. Anda lihat orang-orang kafir itu ketika masuk Islam dia merasa lapang dadanya, merasa nyaman, merasa tentram hatinya. Tidak lain ketika menerima Islam itu yang terjadi. Itu yang terjadi, bahwa dahulu dalam kesempitan mereka, dalam kesempitan, dalam kesumpekannya, ketika kemudian masuk dalam Islamnya terasa lapang dada bagi dirinya, luas, ya, dia rasakan semacam itu keadaannya. Hatta sabata wa rasakha bihi, sehingga Islamnya menjadi kokoh, kuat di dalam dirinya. Bahwa ala nurin min rabbih, maka orang tersebut berada di dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yakin dari perkara agamanya. Wa ala hudan min rabbih, berada dalam petunjuk Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bitanwiril haqqi fi qalbih, sebabnya Allah berikan cahaya kebenaran di dalam hatinya. Nah, di dalam ayat ini disebutkan afa man syara Allah sadrahul Islam bahwa ala nurin min rabbi, selesai. Tapi sebetulnya ada perbandingannya yang tidak disebutkan di dalam ayat. Orang yang Islam, menerima Islam, dia lapang dadanya. Pasti ada kebalikannya. Kebalikannya tidak disebutkan di dalam ayat. Afa man syara Allah sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbi, selesai. Tapi ada yang tidak disebutkan di dalam ayat, bahwa tidaklah sama dengan keadaan orang yang hatinya buta, hatinya gelap. Wa tarkul jawab istira'an bi ma'rifati sami'in. Cukup dengan ungkapan tersebut sudah bisa dipahami bahwa ketika Allah sebutkan bagaimana dengan keadaan orang yang dilapangkan dadanya dengan Islam, maksudnya apa? Harusnya bisa dipahami. Apa itu? Tidaklah sama dengan orang yang hatinya Allah Subhanahu wa taala jadikan kaku, keras, dan Allah kosongkan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta dhaqa an istima'il haq, sehingga dia sempit hatinya dari mendengar hal-hal yang benar, wattiba'il huda, dan dia tidak bisa mengikuti daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibuat gelap oleh Allah, tidak ada wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi'iznillah. Tidak ada satu jiwa beriman kecuali atas izinnya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pawakannya indah, orang melihatnya senang. Anda bisa bayangkan ada orang yang musuhi Rasul. Sebabnya apa? Tidak ada sebab. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil harta mereka? Nah. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melawan mereka ketika kemudian mereka dagang? Ya enggak. Rebutan dunia? Ya enggak. Rasul enggak rebutan dunia. Dunia kasih mereka. Rasul sibuk dengan dakwahnya. Tapi ternyata orang yang berhadapan di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menerima kebenaran. Padahal apa yang disampaikan oleh Rasul itu jelas. Orang kalau mau tunggu sebentar saja, untuk merenung sedikit saja cukup. Maka kan Anda dapati dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu dulunya perang terus sebelumnya. Perang terus, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Persiapan perang. Orang sibuk dengan peperangan sampai ada masa damai. Ada masa damai. Ketika Rasul pergi mau umrah, tertahan di Hudaybiyah. Orang-orang kafir enggak kasih izin. Akhirnya terjadi suluh al-Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, yang di situ dinyatakan damai 10 tahun. Setelah itu masanya banyak yang masuk Islam. Tuh kenapa? Karena diajak omong sebentar kebuka. Diajak omong sebentar saja. Anda bisa bayangkan orang nyembah berhala.
pada saat itu. Sahabat ngajak bicara orang lain, temannya langsung oh iya benar. Sehingga saat Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, yang itu terjadi 2 tahun setelahnya, yang dibawa sama Rasul tentaranya sebanyak 10.000 orang. Tadinya cuma berangkat perjanjian Hudaybiyah 1.400, 6 kali lipatnya dari saat itu. Padahal perjanjian Hudaybiyah berapa masa dakwahnya Rasul? Dari di Mekah sampai di Madinah berapa tahun itu? Ya. 13 tahun ditambah 4 tahun lah, atau 5 tahun. Berarti 17 tahun Nabi dakwah. 2 tahun berikutnya damai, langsung terbuka banyak hal. Orang diajak bicara tentang Islam langsung menerimanya. Sedangkan di masa-masa itu Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang, padahal melihat akhlaknya Nabi SAW yang luar biasa, perawakannya Nabi SAW yang indah, ucapannya yang hak, gak ada kebatilan di dalam apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi ada saja orang-orang yang hatinya keras sehingga tidak terima kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan celaka bagi orang-orang yang tidak melunak hati mereka dan tidak tunduk hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inda dzikrillah ay bi dzikrillah al-Qur'an alladzi anzalahu Allah tadhkiratan lil ibadi. Tidak lain ya sebagaimana disebutkan afdhalul dzikri, ya zikir yang paling utama adalah qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Kita ada zikir-zikir yang banyak. Kalimat tauhid la ilaha illallah subhanallah dan lain sebagainya. Tapi zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Maka orang-orang tersebut tidak melunak ketika dibacakan Al-Quran. Enggak mau ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal bahasanya bahasa mereka, mereka ahli di dalam bahasa Arab, tahu keindahan daripada Al-Quran, tahu daripada kehebatan Al-Quran, tapi nyatanya enggak beriman. Kita ini baca Quran enggak tahu artinya. Paling kita bacanya Allah. Kalau pas waktu musafafah tilawatul Quran, pokoknya ikut. Loh kenapa? Paham? Tapi orang melunak, merasa nyaman hatinya ketika baca Al-Quran. Tahu artinya? Enggak tahu. Tapi orang-orang di masa Rasulullah SAW itu tahu artinya, paham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, ketentuan-ketentuannya, hukum-hukumnya, paham mereka itu. Keindahan yang ada di dalam bahasa Al-Quran. Tapi ketika itu semuanya ada, tetap saja mereka menolak daripada ajakan Rasulullah SAW dan enggan untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka itu dengar kalau sudah Rasul baca Al-Quran di malam hari. Mereka suruh orang-orang kalau masuk kota Makkah tutup telinganya, jangan dengarkan, ini Al-Quran sihir. Al-Quran itu dianggap oleh mereka sebagai sesuatu yang sihir. Ada di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari pada masa-masa itu masuk kota Makkah disuruh tutup telinga. Setelah berapa saat lihat, ngapain saya tutup ikutin orang-orang ini? Maka dibukanya dan dengarkan bacaan Rasul SAW dan akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena ada hidayah yang diberikan oleh Allah. Sedangkan yang ada di sekitarnya tutup semua. Apa yang ditutup? Yang ditutup mata hatinya, sehingga dengar ayat-ayat Al-Quran itu enggak ada pengaruh bagi dirinya, sehingga tetap saja keras, enggak bertambah iman mereka. Sebagaimana ayat Al-Quran disebutkan, setiap dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka orang-orang beriman akan bertambah keimanannya.
tambah imannya terus. Tapi beda dengan orang-orang kufar yang setiap kali dibacakan semakin tertutup mereka dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Alladzina qasat qulubuhum fi bu'din 'anil haqqi dhahir, mereka itu jauh daripada kebenaran, jelas nyata kebenaran itu ada di hadapan mereka, tapi mereka tidak mau untuk mendengarkannya. Kemudian Allah sebutkan di dalam ayat, Allah nazzala ahsanal hadis, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an sebaik-baik pembicaraan. Kita ini bicara, maka sebaik-baik bicara adalah Al-Qur'an. Ahsanal hadis, ahsanal kalam. Qala Abu Hayyan wal ibtida' bismillah wa isnadun nazzala li dhamirihi bihi tafhimul munzil wa raf'un man qadra bil munzal wa raf'un min qadrihi kama taqulu al maliku akramu fulanan. Sehingga Allah sebutkan di dalam ayat ini, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah sebutkan, menunjukkan keagungan. Yang pertama disebutkan adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang turunkan sebaik-baik pembicaraan, kitaban mutasyabihan, yaitu Quran yang tidak lain mutasyabihan, yushbihu ba'duhu ba'dan fil fasahati, yang serupa keindahan bicaraannya antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, dalam kefasihannya, dalam balaghahnya, dalam kesesuaian ayat-ayatnya, biduni ta'arudin wala tanaqudin, yang satu tidak akan berlawanan dengan ayat yang lainnya, tidak ada perlawanan, tidak ada yang tidak sinkron, sama sekali, semuanya tanasub. Anda sekarang bisa lihat itu, orang-orang istilahnya mengambil hikmah lah, orang-orang di antaranya ada yang mengambil hikmah, ada kecocokan di dalam ucapan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Oh, ayat ini pembicaraan tentang ini disebutkan di ayat ini. Ini menunjukkan ada kecocokan angka, ada kecocokan angkanya. Oh, ini sesuatu yang luar biasa, nggak sama dengan yang lainnya. Semacam itu, ikhwan rahimahumullah. Ditemukan banyak hal dari Al-Quran, ilmu-ilmu yang tidak berlawanan dengan apa yang ada di alam semesta ini. Semuanya sambil terus bertambah keilmuan ini tidak lain menunjukkan kebenaran apa yang ada di dalam Al-Quran. Mathania, yang selalu diulang-ulang. Mathania itu artinya selalu diulang-ulang, ceritanya, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, halal haramnya, semuanya. Wa taraddudun fihi al-qisas, kisah-kisahnya. Kita dapati kisah Nabi Allah Adam alaihissalam tidak pada satu tempat saja. Biasanya orang itu kalau mengarang, ya sudah ngarang dari kisahnya Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya dibuat urutan, ya kan? Itu kan, waduh, ini luar biasa. Tapi anehnya dalam Al-Quran, kisah Nabi Adam ada di sini di ayat-ayat yang pertama Al-Baqarah ada, Anda akan dapat di akhir-akhir dia diulang terus dengan cara pembahasan yang berbeda satu sama yang lain. Di surat Al-Kahfi ada lagi tentang Nabi Allah Adam alaihissalam. Di surat-surat yang lain juga ada. Kisah Nabi Musa diulang dalam ayat-ayat Al-Quran lebih banyak daripada nabi-nabi yang lainnya. Begitu selanjutnya. Kisah yang hanya ada pada satu surat itu cuma Nabi Allah Yusuf. Gak ada yang lain. Tapi yang lain ada di berbagai ayat. Nabi Allah Yusuf gak akan ada dapat ceritanya di surat yang lain, hanya di surat Yusuf saja. Sedangkan kisah-kisah yang lain, hukum-hukum yang lain selalu terulang di berbagai ayat, di berbagai suratnya. Mataniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang mana ketika orang-orang mukmin membaca ayat-ayat tersebut, maka
berdiri bulu kuduknya. Ada sesuatu yang berbeda ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, khasyatan, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, haibatan, adanya kewibawaan daripada ayat-ayat tersebut dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian setelah itu, setelah shock dia dengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya melunak. Lanjutnya ayatnya tsumma talinu. Kemudian selanjutnya hatinya menjadi lunak, juluduhum, kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, hati-hati mereka, ila, menuju kepada, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aidat ma'inu wa taskunu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah. Hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi nyaman untuk mengingat Allah setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kemudian dia membaca, tampak ada sesuatu yang muncul bagi dirinya, tapi akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hatinya menjadi melunak dan kulit-kulit mereka pun melunak untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semacam itulah keadaan bahwa sifat ayat-ayat Al-Quran, di situ ada ancaman, di situ ada janji-janji Allah, di situ ada peringatan, dan kemudian ada kenikmatan yang ada disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka mereka ketika membaca ayat-ayat semacam itu, Sayyidina Abu Bakar melihat ada seseorang yang menangis ketika dibacakan ayat Al-Quran. Maka kata beliau bahwa sesungguhnya kita di awal-awal mula baca Al-Quran ya seperti ini. Awalnya gerodok, tapi setelah itu melunak sehingga kemudian menjadi tenang hatinya dan keadaannya. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian tidak lain adalah Al-Quran, berupa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah petunjuknya. Semuanya yang tentukan adalah Allah. Fulan dapat petunjuk, fulan dapat petunjuk, dapat hidayah, bukan atas dasar usaha kita hanya menyampaikan. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang dibuat sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hatinya menjadi keras, dalam keadaan gelap hatinya, falaisa lahu mursyidun wala hadin ba'dallah, maka tidak ada yang bisa membimbing orang tersebut dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut kecuali Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan hidayah itu semuanya datangnya dari Allah, kesesatan juga datangnya dari Allah. Ya, ini memang semacam itu. Ayatnya menyatakan semacam itu. Kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, siapapun yang datang nggak bisa. Sampai pada puncaknya, Rasul pun yang datang nggak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Fama alaika illal balagh, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tanggung jawab bagi kamu kecuali hanya menyampaikan. Perkara hidayah itu datangnya dari Allah. Orang akhirnya tersesat, yaitu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap insyaallah menjadi orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus meningkat hidayah kita dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami Islam, memahami iman dan memahami ihsan. Amin Allahumma